Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ayyuhal ikhwanu fid din, usini wa nafsakum bittaqwallahi haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah SWT, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia yang dianugerahkan berupa rizki dan kesehatan serta nikmat iman dan Islam, sehingga kita dalam melaksanakan ibadah kita, sholat sehari semalam 5 waktu sehari semalam. Saudara-saudaraku, para hadirin, para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, selanjutnya kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah seraya menjalani apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya. Salawat dan salam Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga hari pembalasan. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, di antara buah dari ketakwaan itu adalah sabar. Kriteria sabar telah diklasifikasikan oleh para ahli atau para pakar filsuf muslim, antara lain yang pertama adalah as-sabru indal musibah, sabar ketika ditimpa musibah. Yang kedua adalah as-sabru anid dunya, sabar menghadapi rayuan dunia. Yang ketiga adalah as-sabru anil maksiyah, sabar menghadapi maksiat. Yang keempat adalah as-sabru fil jihad, sabar di dalam berjuang membela agama. Dan yang kelima adalah as-sabru fil ibadah, sabar di dalam melaksanakan ibadah. Pada kesempatan kajian kali ini, kami ingin mengangkat poin yang kedua, yakni as-sabru anid dunya, adalah sabar menghadapi rayuan dunia. Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita semua sebagaimana sabdanya, innad dunya hulwatun khadiratun wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun wattaqud dunya wattaqun nisa wa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Artinya, sesungguhnya dunia itu manis dan indah, dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kamu sekalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya. Kemudian Allah mengawasi bagaimana kamu sekalian berbuat. Maka berhati-hatilah kamu sekalian terhadap dunia dan terhadap wanita, karena sesungguhnya mula pertama timbulnya bencana pada Bani Israel adalah dalam masalah wanita. Hadis riwayat Muslim. Masyarul muslimin, para pemirsa
yang budiman yang dirahmati Allah SWT. Pada dasarnya manusia itu memiliki sifat loba atau tidak mau merasa puas, masih kurang terus, dan lain sebagainya. Oleh karenanya manusia selalu berlomba-lomba memenuhi ambisinya. Bila dia seorang yang miskin, dia akan berdoa kepada Allah agar dia dijadikan orang yang kaya raya. Nah, setelah dia jadi orang yang kaya raya, dia akan berdoa lagi kepada Allah agar dia dijadikan orang yang super kaya, atau kita mengenal istilahnya yang populer adalah konglomerat alias konglomerat. Begitulah pula bila manusia mempunyai seorang anak, dia akan berdoa lagi kepada Allah agar dikaruniai 2 orang anak. Begitulah ambisi dari manusia untuk memperoleh nikmat yang sebanyak-banyaknya. Hingga Allah memberi peringatan dalam surat Al-Takatsur ayat 1-8 sebagai berikut. A'udzu billahi as-samil 'alim minasyaitonir rajim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Artinya, bermegah-megah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke liang kubur. Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu, dan janganlah begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan itu di dunia. Masyarul muslimin, para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah SWT, ayat ini sesungguhnya mengingatkan kita agar jangan terlalu berambisi untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, tiada merasa puas, bahkan keasikan dalam mencari harta itu hingga kita lalai dari mengingat Allah. Allah tidak suka kepada orang-orang yang selalu bermegah-megah dengan harta kekayaan yang melimpah ruah, sementara kita lupa kepada Allah. Maka nanti Allah akan meminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Dalam Islam kita diajarkan agar mempunyai sifat qanaah. Qanaah artinya menerima dengan rasa senang hati terhadap segala sesuatu yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Terlepas dari diberikan Allah itu banyak atau sedikit, namun wajib bagi kita untuk menerima dengan penuh keikhlasan dan rasa syukur yang dalam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, qad aflaha man aslama wa ruzika wa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh beruntung orang yang memeluk agama Islam, sedang rezekinya cukup dan dianugerahi Allah hati dengan qanaah, puas atas pemberiannya. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr. Jadi orang yang paling beruntung di sisi Allah adalah orang yang diberikan Allah rezeki banyak atau sedikit, namun ia hatinya selalu merasakan puas atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Ia rajin berusaha, bekerja,
berdoa kepada Allah. Oleh karena itu, segala sesuatu dan kegiatan haruslah senantiasa dibarengi dengan sifat-sifat qanaah. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang dirawikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah sebagai berikut: Laisal ghina an kasratil aradi, walakinnal ghina ghinnan nafsi. Artinya, kekayaan itu bukanlah karena banyaknya harta, tetapi kekayaan sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Kekayaan harta adalah kekayaan pada waktu di dunia ini saja, saudara-saudaraku. Bila ia telah meninggalkan dunia, maka habislah harta yang ada pada dirinya, terlepas sudah. Sehelai baju, sebungkal emas, sebuah kendaraan tak akan pernah dibawanya ketika dia telah wafat atau mati. Harta adalah hanya untuk orang yang hidup. Akan tetapi kekayaan jiwa, saudara-saudaraku, adalah kekayaan dunia dan akhirat. Kekayaan jiwa selalu menemaninya, baik dikala waktu kita senang maupun susah, maupun gembira, sedih, dikala seorang diri maupun di waktu bersama-sama. Bila seseorang menjadikan harta sebagai tumpuan harapannya, maka orang itu adalah orang yang loba atau rakus, tamak. Dan begitu pula sebaliknya, bila seseorang jiwa yang menjadi kekayaannya, maka orang itu akan selalu memiliki atau bersikap sabar, pandai berterima kasih, dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah SWT, oleh karena itu, hiasilah dan sinarilah hidup ini dengan sifat-sifat qanaah, yaitu menerima dengan senang hati dan selalu merasa puas atas nikmat yang diberikan Allah SWT kepadanya. Dia berusaha sekuat tenaga, taat menjalankan perintah Allah, berterima kasih atas nikmat Allah. Marilah saudara-saudaraku, para pemirsa yang budiman, kita berusaha, berupaya, dan berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam kelompok hamba-hambanya yang pandai bersyukur dan memiliki sifat qanaah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, inilah kajian kita kali ini. Semoga hal-hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini bisa difahamkan oleh segenap pemirsa yang budiman. Karena pentingnya sikap atau sifat qanaah ini akan memberikan suatu ketentraman, ketenangan yang ada dalam jiwa ini, dan dimanapun, kondisi bagaimanapun, kita akan tetap eksis dan tidak terlalu sedih karena kita memiliki sifat qanaah. Banyaknya atau sedikitnya rezeki yang kita terima, namun kita selalu bersyukur dan tetap kita berikhtiar kepada Allah. Itulah jalan yang terbaik. Kalau kita selalu merasa kurang terus, nanti kita akan terjerumus kepada jalan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Namun marilah kita berupaya mengikuti apa yang dicontohkan oleh tauladan kita yang terbaik adalah
Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah pemimpin sejati kita yang akan memberikan keselamatan, yang membantu kita, yang akan memberikan syafaat kepada kita. Beliau Nabi yang kita cintai, dan kita sebagai umat beliau, umat akhir zaman ini, marilah kita mengambil suri teladan yang terbaik, sifat-sifat qanaah yang tertanam dalam jiwa ini, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Senantiasa hidup sederhana, hidup dengan sifat atau jiwa qanaah. Bahkan dia di akhir hayatnya dalam kondisi yang miskin. Inilah, dan saudara-saudaraku, para pemirsa yang budiman, memang di zaman ini kita banyak memiliki tantangan, rintangan, godaan. Ini memang sesuatu yang harus kita lewati, yang harus kita lalui, dan ini harus kita jalani. Godaan yang begitu berat. Jadi zaman di akhir ini, mari kita senantiasa konsisten dan intensif untuk memiliki pedoman, memiliki pegangan, sehingga kita tetap dalam kondisi, dalam sifat qanaah. Kalau kita tetap berada pada jalur sifat qanaah ini, insya Allah kita akan selamat, dan tidak ada masalah meskipun yang lain atau tetangga kiri kanan kita banyak orang-orang yang sukses secara material, secara dunia, bermegah-megahan, namun kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, takwa Allah, dan kita memiliki jiwa sifat qanaah, insya Allah kita akan selamat. Itu hanya patokan kita, ini menjadi pedoman kita. Jadi kalau kita pegang ini dengan sebaik-baiknya, kita pegang dengan seerat-eratnya sifat qanaah ini dalam jiwa kita, insya Allah kita akan senantiasa mendapat perlindungan dan pertolongan dari Allah di saat-saat kita dalam situasi kondisi yang sempit, dalam situasi kondisi yang sesulit apapun. Insya Allah akan ada jalan, dan siapa yang memberi itu, semuanya berulang bahwa itulah dari Allah SWT. Tidak kita rasakan, namun rezeki itu datang semuanya dari Allah SWT, karena kita senantiasa memiliki jiwa rasa berserah diri yang tinggi kepada Allah, senantiasa mendekatkan kepada Allah. Insya Allah akan ada petunjuk, insya Allah akan ada solusi, insya Allah akan ada jalan keluarnya yang terbaik bagi kita, sehingga kita menjalani kehidupan ini tidak terombang-ambing, meskipun di sana sini banyak godaan, rayuan-rayuan yang menyesatkan, rayuan-rayuan yang ingin menggelincirkan kita kepada jalan kehancuran. Namun kita senantiasa bertakwa kepada Allah, takwa Allah, insya Allah itu jalan yang selamat. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang budiman, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan para hadirin yang budiman yang dirahmati Allah bisa merealisasikan sifat-sifat qanaah dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Insya Allah itu adalah jalan kita yang terbaik dengan memiliki jiwa atau sifat qanaah. Para pemirsa yang budiman, dari zaman ke zaman memang selalu memiliki implikasi dan tantangan masing-masing. Meskipun di zaman dulu kita berandai-andai enak zaman dulu gitu, tetapi sama saja. Jadi tantangan dari zaman ke zaman senantiasa ada. Tidak ada orang atau tidak ada manusia yang luput dari segala ujian dan tantangan. Tetapi itulah kita harus tetap eksis untuk senantiasa berada pada jalurnya dengan sifat-sifat qanaah.
sebagaimana yang dicontohkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Itulah sifat atau jiwa qanaah yang telah menyatu pada dirinya. Inilah yang harus kita contoh dari Nabi kita Muhammad SAW. Tiada lain contoh yang terbaik bagi kita. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang budiman, barangkali ini sedikit yang dapat saya sampaikan dari awal hingga akhir kajian ini. Mudah-mudahan kita semua dalam menjalani kehidupan ini senantiasa mendapat bimbingan, hidayah, petunjuk dari Allah. Tanpa hidayah dari Allah, kita akan tergelincir kepada jalan kesesatan dan lain sebagainya, dan jalan kehancuran. Namun dengan hidayah kita akan terbimbing lurus kepada jalannya Allah dan jalannya Rasul. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang budiman, apa yang saya sampaikan di kajian ini semuanya harapan saya adalah kita memiliki sifat qanaah. Maka dengan ini kita akan senantiasa dalam situasi apapun, insya Allah kita akan berjalan pada jalur yang benar dan tidak pada jalur yang salah. Saya kira itu barangkali yang dapat saya sampaikan pada kajian kali ini. Mohon maaf barangkali selama kajian ini mungkin ada khilaf, ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata kalimat yang berulang-ulang dan lain sebagainya. Itu semata-mata karena kesalahan kami. Mudah-mudahan apa yang baik semuanya itu kalimat-kalimat thayyibah yang baik itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah, memohon agar senantiasa dalam menjalani hidup ini senantiasa mendapatkan hidayah pertolongan Allah. Dan mudah-mudahan rezeki kita lancar, karena Allah SWT adalah Maha Pemberi rezeki dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan ini. Terima kasih atas perhatiannya para pemirsa yang beriman. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.